Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu akan menjelaskan materi di KD terakhir ya untuk kelas 7 semester 2 ini, yaitu materi tentang penyajian data ya. Jadi materi ini itu dulu sudah pernah kalian pelajari sewaktu kalian di sekolah dasar ya. Sekarang kita mengulang kembali. Nah, sebelum kita membahas cara menyajikan data, kita ingat kembali ya istilah-istilah yang ada pada materi statistika ya atau penyajian data ini. Yang pertama itu ada istilah data ya, mengenal data. Data itu apa sih ya? Jadi sebelum kita membahas arti dari data, kita harus mengenal istilah ini ya. Jadi ada istilah datum. Ya, datum ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek, kejadian atau narasumber ya. Itu pengertian datum. Kemudian dari situ kita lihat untuk pengertian data itu adalah kumpulan dari datum. Jadi datum-datum yang terkumpul itu disebut dengan data ya. Itu istilah datum dan data yang perlu kalian pahami. Kemudian ada 3 cara untuk mengumpulkan data ya. Yang pertama dengan wawancara atau interview. Wawancara itu ya tanya jawab ya dengan narasumber yang akan kalian cari datanya. Kemudian yang kedua dengan kuesioner atau angket. Berarti si narasumber itu mengisi kuesioner ya atau pertanyaan-pertanyaan ya untuk pengumpulan data. Yang ketiga dengan observasi. Jadi kalian mengamati ya sesuatu yang akan kalian cari datanya. Itu 3 cara pengumpulan data. Kemudian berdasarkan cara memperoleh data ya, data ini terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama data primer ya. Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung ya. Itu ada 2 cara memperoleh data ya. Nah, kemudian sekarang berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Tabel, kalian pasti sudah mengenal apa itu tabel ya, sudah tahu bentuknya. Nah, tabel itu pasti mempunyai baris dan kolom ya, punya baris dan kolom. Nah, di sini ada beberapa macam jenis tabel. Yang pertama, tabel baris kolom. Kita lihat di sini, yang namanya baris itu adalah yang arahnya ini ya, horizontal. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 baris ya. Itu namanya baris. Kemudian untuk kolom ini yang vertikal ya atau tegak lurus, ini ada 2 kolom. Itulah yang disebut dengan baris ya, baris dan kolom. Itu jenis tabel yang pertama. Kemudian jenis tabel yang kedua ada tabel kontingensi ya. Tabel kontingensi ini tabel yang digunakan untuk data yang lebih dari 1 kolom. Di sini untuk baris pertama di sebelah kiri ini menyatakan kelas dan jenis kelamin. Jadi ada 2 keterangan. Itu namanya tabel kontingensi. Yang baris atas ini untuk jenis kelamin pria dan wanita, sedangkan untuk kolom yang sebelah kiri ini menunjukkan kelas. Kemudian jenis tabel yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi ya. Ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya sangat banyak ya. Jadi dibuat data berkelompok ya. Itu biasanya menggunakan jenis tabel distribusi frekuensi ya. Ini ada rentang nilainya. Nah, kemudian agar kalian lebih paham dengan keterangan yang Ibu jelaskan tadi, untuk tugasnya yang pertama ini yang mudah saja ya. Kumpulkan data tentang ukuran sepatu dari semua anggota keluarga yang ada di rumahmu. Jadi misalkan kamu tinggal di rumah bersama ayah, ibu, adik, kakak atau mbah ya, silahkan kamu data ukuran sepatu mereka ya. Kalau jumlah anggota keluarga ada 6 ya berarti kamu tanya ke 6 orang itu ya, dicatat ya. Kemudian
Dari data yang sudah kamu kumpulkan, sajikan dalam bentuk tabel. Kemudian data, misalnya tadi ada 6 orang, data ke 6 orang itu kamu buat dalam bentuk tabel ya. Jadi nanti kolomnya ada kolom nama dan kolom yang satunya itu ukuran sepatu ya. Itu jadi yang perlu kamu nanti buat ya, itu hanya itu saja. Silahkan biar kamu paham bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Nah mungkin itu saja ya dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.